Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4. Nah, akan ada beberapa video yang akan Ustazah buat untuk kalian. Silahkan kalian pelajari dengan baik ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang kehidupan sosial. Jadi, manusia adalah makhluk sosial. Kenapa disebut demikian? Karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu memerlukan manusia lainnya. Oleh karena itu, manusia dinamakan sebagai makhluk sosial. Kehidupan sosial adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Contohnya seperti kita di kelas. Nah, Ustazah sebagai guru memerlukan kalian para siswa untuk diberi pelajaran atau diajari. Nah, dan kalian sebagai siswa memerlukan Ustazah sebagai guru kalian untuk mengajar kalian. Nah, itu adalah contoh kehidupan sosial. Lalu kita dapat menemukan informasi dalam sebuah cerita tentang kehidupan sosial. Ustazah bacakan, kalian simak dengan seksama ya anak-anak. Jika kalian mendengarkan dengan baik, tentu kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang informasi penting dalam cerita. Nah, di dekat rumah Dedi terdapat lahan kosong. Lahan kosong tersebut tidak dirawat. Rumput liar tumbuh memenuhi lahan. Lingkungan di sekitarnya menjadi tidak nyaman. Ayah akan melapor kepada Pak RT agar Pak RT mengajak warga bekerja bakti membersihkan lahan. Dedi pun menanggapi rencana ayah. Tetapi lahan itu bukan punya kita ya, kata Dedi. Iya, tapi menjaga dan membersihkan lingkungan adalah tugas kita bersama, nak, jelas ayah kepada Dedi. Benar, nak, hal tersebut adalah tugas kita di kehidupan sosial. Ibu mendukung penjelasan ayah. Ayah melanjutkan penjelasannya. Jika lingkungan kita bersih, kita akan terhindar dari penyakit. Dan kita juga akan merasa nyaman tinggal di lingkungan tersebut, tambah ibu. Sekarang Dedi mengerti penjelasan ayah dan ibunya. Nah, ada banyak informasi penting dalam cerita. Salah satunya adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan? Ayo, siapa yang tahu? Siapa ya yang bertanggung jawab? Jawabannya adalah kita semua. Selanjutnya kita masuk kepada materi dongeng. Dongeng adalah cerita rekaan atau khayalan. Cerita pada dongeng bersifat tidak nyata. Melalui dongeng, kamu dapat mengetahui contoh baik yang dapat kamu tiru. Misalnya, sikap kerjasama dan toleransi dalam kehidupan sosial. Untuk memahami sebuah dongeng, kamu hendaknya mendengarkan dongeng dengan seksama. Ustazah akan bacakan dongeng tentang si Gung yang baik hati. Nah, kalian boleh membacanya di halaman 76. Siang itu, kelinci dan tupai sedang mencari makan. Tiba-tiba datanglah si Gung menghampiri mereka. Hai kelinci, tupai, kalian sedang apa? Sapa si Gung dengan ramah. Kelinci dan tupai pernah mendengar cerita bahwa si Gung dapat mengeluarkan bau tak sedap. Mereka pun lari karena tidak mau mencium bau si Gung. Si Gung merasa sangat sedih karena kelinci dan tupai tidak mau bermain dengannya. Kelinci dan tupai berlari kencang ke tengah hutan. Mereka tidak sadar telah memasuki wilayah harimau. Harimau dan teman-temannya mengaum kencang. Apa keperluan kalian di wilayahku? Seru harimau. Mereka mengepung kelinci dan tupai yang ketakutan. Saat itulah si Gung datang. Jangan ganggu teman-temanku, ujar si Gung. Memangnya kau bisa apa? Ejek harimau. Kelinci, tupai, tutuplah hidung kalian, kata si Gung. Kelinci dan tupai menuruti si Gung. Si Gung lalu mengeluarkan bau tak sedap dari tubuhnya. Saat harimau dan teman-temannya terbatuk-batuk, si Gung memberi aba-aba pada kelinci dan tupai untuk berlari. Mereka berlari cepat hingga ke tepi hutan. Kelinci dan tupai berterima kasih kepada si Gung. Mereka sadar bahwa si Gung adalah hewan yang baik hati. Sejak saat itu mereka bertiga menjadi sahabat baik. Nah, dari bercerita itu, pelajaran apa ya kira-kira yang bisa kita ambil? Pelajarannya adalah bahwa kita sebagai makhluk sosial pasti memerlukan bantuan orang lain ketika kita kesusahan. Begitu juga sebaliknya, kita harus memberikan bantuan ketika orang lain kesusahan.
Selanjutnya kita ke materi kosakata. Nah, siapa yang masih ingat apa itu kosakata? Kosakata adalah suatu kata yang menjadi pelengkap bagian dari suatu kalimat. Nah, kosakata memiliki berapa makna? Contohnya ada kosakata bingkisan dan berkunjung. Ayo, siapa yang tahu nih apa sih arti berkunjung? Apa sih arti bingkisan? Bingkisan artinya barang bawaan atau oleh-oleh, dan berkunjung artinya datang atau pergi menjumpai. Contoh kalimatnya bisa kalian lihat setelah ini dan bisa juga kalian lihat di buku Bu Pena halaman 85. Contohnya, ayah membawa bingkisan pulang dari kantor, atau kami baru saja pulang dari kampung mengunjungi nenek di sana. Dah selesai sudah materi bahasa Indonesia kita. Sekarang kalian boleh buka buku pena halaman 77. Bacalah dongeng tentang si Gung yang baik hati, lalu jawablah pertanyaannya. Sekian dari Ustazah Wani, semoga kalian suka dan paham ya anak-anak. Semoga kalian juga sehat selalu. Dan mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain waktu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sekian video dari Ustazah Wani, semoga kalian suka dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.